Halo pembelajar hebat. Selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Belajar kreatif, aktif, mandiri, dan setara. Selama kalian belajar melalui video ini, kalian akan terbiasa berpikir kritis dan memiliki paradigma baru dalam cara berpikir, cara belajar, dan cara mengajar. Ketika membuat laporan hasil observasi, penting untuk menjaga objektivitas agar informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Mengapa laporan hasil observasi harus objektif? Tujuan kita memahami teks laporan hasil observasi adalah agar kalian dapat menyimak dengan kritis sebuah laporan hasil observasi yang dibacakan oleh orang lain, dan untuk mengevaluasi informasi yang tidak akurat dan bias. Pernahkah kamu mengamati hal di sekitarmu? Saat kamu mengamati benda, peristiwa sosial, atau fenomena alam di sekitar, itu sama halnya kamu sedang melakukan observasi. Pada materi kali ini, kita akan mengajak kamu mengenal teks laporan hasil observasi secara lebih lengkap. Apa sih artinya observasi? Apa tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi? Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang menjadi bahan untuk observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak, atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Misalnya fenomena alam, pergeseran budaya, atau kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita. Observasi bisa menjadi sebuah karya tulis jika dikemas dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi sendiri adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci dan detail tentang suatu objek, berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Tujuan teks laporan hasil observasi. Kalian mungkin bertanya, apa sih tujuan teks laporan hasil observasi? Sebenarnya tujuan utamanya adalah menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus, fenomena, atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Teks laporan hasil observasi juga sering dijadikan media untuk mengajak atau berisi himbauan tentang sesuatu yang positif. Ciri-ciri atau sifat teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. 1. Faktual. Laporan hasil observasi harus disusun berdasarkan fakta atau berdasarkan keadaan sesungguhnya. Artinya apa yang dilihat atau diamati sesuai dengan yang ada dalam laporan observasi tersebut. 2. Objektif. Laporan hasil observasi harus berdasarkan pengamatan objek dan tidak menunjukkan pandangan pribadi dari penyusun laporan dan tidak adanya tanda-tanda keberpihakan pada sesuatu hal. 3. Umum. Topik teks observasi bersifat umum, di mana isi dari laporan adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh masyarakat luas. 4. Spesifik. Hasil pengamatan berfokus pada satu masalah atau pembahasannya tanpa ada tambahan pembahasan yang tidak berkaitan dengan pokok pembahasan. Agar laporan observasi mudah dibaca dan dimengerti, maka pembahasannya harus disusun dengan struktur berikut. Sekarang mari kita simak tentang struktur dalam teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini berisi pembuka atau pengantar tentang yang akan disampaikan, hal umum tentang objek yang akan dikaji, dan menjelaskan secara garis besar pemahaman terhadap hal tersebut. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, hal yang dibahas pada bagian ini adalah nama ilmiah, klasifikasi umum binatang, serangga atau mamalia atau unggas, dan lain-lain, dan tempat hidup mereka secara umum. 2. Deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, hal-hal yang dapat dibahas di bagian ini adalah bagian tubuh, pola makan, gaur hidup, habitat, kebiasaan unik, dan lain-lain. 3. Deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini menjelaskan manfaat objek yang diobservasi, baik bagi manusia maupun bagi alam secara umum. Pada awal materi tentang teks laporan hasil observasi, dikatakan bahwa penting sekali untuk menjaga objektivitas agar laporan hasil observasi dapat dipercaya. Mari kita bahas apa arti dari kata objektif. Objektif artinya informasi yang diberikan sesuai dengan data yang didapat selama observasi. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk menuliskan informasi dan data yang indera kalian benar-benar dapatkan.
Laporan hasil observasi dapat disajikan, baik secara populer maupun ilmiah. Laporan populer memiliki bagian-bagian yang lebih fleksibel, tetapi bagiannya tidak lengkap. Hal itu sebagaimana yang tampak pada artikel dalam surat kabar atau majalah. Sementara itu, laporan ilmiah memiliki bagian lebih lengkap dan sistematika teratur. Laporan hasil observasi pada umumnya disajikan dalam bentuk karya tulis, atau yang lazim disebut dengan makalah. Adapun yang dimaksud dengan makalah adalah karya tulis yang membahas suatu persoalan dengan pemecahan masalah berdasarkan hasil membaca atau hasil pengamatan lapangan. Makalah biasanya disusun untuk diskusi-diskusi resmi, seperti simposium, seminar, atau lokakarya. Makalah sering pula disebut paper, yakni tugas tertulis pada suatu mata pelajaran, yang penyusunannya dapat berupa kajian hasil observasi lapangan. Makalah disajikan dalam bagian-bagian sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Bagian ini menguraikan masalah yang akan dibahas, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, prosedur pemecahan masalah, dan sistematika pembahasan. 2. Pembahasan. Bagian ini memuat uraian tentang hasil kajian penulis dalam mengembangkan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan. Pembahasan masalah dilengkapi dengan data lapangan, hasil observasi, serta pendapat-pendapat penulis itu sendiri. Bagian ini boleh saja disusun lebih dari satu bagian. 3. Kesimpulan. Kesimpulan adalah pemaknaan kembali terhadap uraian yang telah dibuat pada bagian pembahasan. Bagian ini merupakan hasil pemaknaan kembali pembahasan, bukan ringkasan isi. Dalam mengambil kesimpulan tersebut, penulis harus mengacu pada permasalahan yang diajukan dalam bagian pendahuluan. Setelah mengetahui struktur teks laporan hasil observasi secara garis besarnya, mari kita lihat contohnya sebagai referensi untuk membuat laporan hasil observasimu. Contoh teks laporan hasil observasi tentang alat pemadam kebakaran. Kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan sebuah tabung berwarna merah yang sering ditemukan pada gedung-gedung dan juga pada pom bensin. Tabung berwarna merah tersebut adalah alat untuk memadamkan api yang mungkin muncul di dalam maupun di luar ruangan. Penggunaan alat seperti ini sangat penting, terutama di tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran. Hal ini dikarenakan api yang tidak terkontrol bisa sangat cepat untuk merambat ke tempat lain. Alat pemadam kebakaran biasanya terdiri dari beberapa jenis yang memiliki karakteristik sendiri. Salah satu jenisnya adalah yang berisi air yang dicampur dengan nitrogen atau karbon dioksida. Selain itu, ada juga alat pemadam kebakaran yang memadamkan api dengan mengeluarkan serbuk kering, yang biasanya bertujuan untuk memadamkan api yang berasal dari bahan kimia. Jenis lain dari alat pemadam kebakaran adalah yang memiliki busa dan karbon dioksida. Kedua hal tersebut dapat membuat api tidak mendapatkan suplai oksigen yang dibutuhkan untuk tetap menyala. Hal ini membuat alat pemadam kebakaran ini sangat cocok untuk memadamkan api yang ditimbulkan dari berbagai material. Pada umumnya, api membutuhkan 3 hal agar tetap hidup, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas. Ketiga hal ini juga sering disebut sebagai segitiga api. Untuk memadamkan api perlu untuk mengeliminasi salah satu aspek dari ketiga hal tersebut. Jika kamu memadamkan api dengan air, maka kamu malah menambah suplai oksigen karena air mengandung oksigen. Ini sebabnya mengapa penggunaan alat pemadam kebakaran sangat efektif untuk mencegah api terus terbakar. Alat pemadam kebakaran biasanya mengeluarkan bahan-bahan yang bisa menggantikan suplai oksigen, agar proses pembakaran api terhenti dan potensi kebakaran dapat diatasi dengan cepat. Mari kita simak identifikasi struktur teks dari contoh tadi. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum berada di paragraf 1 dan 2, yang berisi tentang gambaran umum mengenai alat pemadam kebakaran. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian berada di paragraf 3 dan 4, karena di sana berisi penjelasan karakteristik alat pemadam secara khusus. 3. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berada di paragraf 5, 6, dan 7 karena di sana berisi tentang manfaat alat pemadam kebakaran dan efektivitasnya. Setelah kalian menyaksikan seluruh pembelajaran hari ini tentang teks laporan hasil observasi, carilah satu teks laporan hasil observasi dari media cetak atau elektronik tentang apa saja yang ingin kalian paparkan kepada kami. Itulah contoh teks laporan hasil observasi yang kita identifikasi berdasarkan strukturnya. Terima kasih sudah belajar hari ini.
Tetaplah menjadi pelajar yang kreatif, aktif dan mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Sampai jumpa di materi belajar selanjutnya.